Saya pakai nilaiku. Nilaiku, wow. Saya pakai nilaiku. Nilaiku, wow. Saya pakai nilaiku. Nilaiku, wow. Unduh dan pakai nilaiku sekarang. Ini mau nganterin orderan. Oh, nyampe ke sini ya. Finishing dulu ya. Oh, iya baru datang. Saya Geren dari Garut mengucapkan selamat dan sukses kepada nilaiku yang terbaru ya. Jangan lupa pakai terus nilaiku. Wow, mantap. Saya pakai nilaiku. Nilaiku, wow. Halo, saya pakai aplikasi nilaiku. Nilaiku, wow. Hai, saya pakai nilaiku. Nilaiku, wow. Beredek kan? Ini tenaga. Sorry nggak dilebihin banyak-banyak. Yuk, mangga. Akhirnya sudah sampai setelah melakukan perjalanan jauh yang cukup lumayan bikin badan panas. Alright, sekarang kita sudah sampai lokasi di Tasikcraft. Halo Kang, punten. Ini dia tempatnya. Mari kita cari tahu apa yang ada di sini. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ditepangkeun deui ku 1, 2, dan 3 lain-lain lah ya. Apa kabar Pak? Damang Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi produksi apa nih Pak sekarang? Nah, biasa ini. Biasa produksi yang nggak aneh. Tidak aneh untuk masyarakat kita ya, tapi untuk masyarakat yang lain ini aneh ya. Oke, kita lihat-lihat dulu sahabat nilaiku. Nah, ini dia. Ini gudang Pak ya? Gudang. Oke, dalam rangka proses ini pengecatan A ya? Pernis. Oh, pernis ya. Ini di pernis nggak dicat, jadi biar warnanya tetap alami seperti itu. Punten A, abdi ninggal-ninggal A. Kalau di luar di samping ini buat ini apa? Di luar. Ya. Oke. Ini dia produk-produk yang ada di Tasikcraft ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Afisnya. Oke. Cuma sekarang udah
dipisah. Oke, ini teh namanya apa ini? Rantang. Rantang. Oke, rantang. Besek ya. Barusan mau nunjukin apa, Pak? Pemutih di tempat mutih gitu lah. Oh, untuk memutihkan bambu-bambu ini ya, dikeringkan gitu ya. Aha. Oke. Yang belum. Ini apa namanya, Pak? Ini disebutnya kotak muni. Kotak apa? Kotak muni. Kotak muni fungsinya buat? Nah, gitu. Untuk hantaran. Oh, untuk hantaran. Oke. Ini yang belum jadi ya ini? Ini baru bahan-bahan. Oke. Cukup luas juga gudangnya. Termasuk ada suluh di sini. Tuh ada suluh. Suluh itu bahan bakar. Jadi pengganti BBM. Ini namanya apa, Pak? Sama juga randangnya. Oke. Oh, beda ukurannya. Ini lebih besar lagi ya, diameternya lebih besar. Oke. Ini yang udah di packing dan siap kirim ya, Pak? Udah ada itu pesannya, Pak ya? Oke. Oke, ya Pak, kita ngobrol-ngobrol, Pak. Tinggal ke rumah goyang-goyangan. Oke, siap. Lain tinggal itu Iya, nah, sebentar, cekapnya lebat. Pandai edit nggak? Oh gitu, ini ada boleh. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat nilaiku dimanapun Anda berada. Setelah saya melakukan perjalanan tadi kurang lebih sekitar 25 menit karena jalanan ini kalau di Tasik nggak terlalu macet ya, nyantai-nyantai aja, lapang gitu, nggak kayak di kota gitu. Tapi yang bikin lama ini tadi adalah nunggu tukang ojeknya, Pak. Ojeknya itu susah kalau di kampung kan, karena mereka kan biasanya keliharannya di kota gitu kan. Jadi kita nunggu yang dari kota. Iya, yang dari kota. Istilahnya apa ya? Muntahan gitu kan. Muntahan. Akhirnya ketemu lah sama tukang ojek kan. Dan baik seperti yang saya janjikan di minggu kemarin, kalau kita ketemuan lagi di Halo Nilaiku on the spot ya. Hari ini saya datang ke sebuah desa yang namanya apa, Pak? Di sini, Nangorak. Kampungnya desanya Jaya Mukti. Oke. Kampung Nangorak, Desa Jaya Mukti, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya ya. Di mana kalau Tasikmalaya ini terkenal dengan aneka kerajinannya seperti juga di wilayah Raja Polah ya kan. Selama ini orang taunya Raja Polah, Pak. Ternyata di sini juga banyak gitu ya. Yang produksi kalau di sini kan rata-rata kan produksi gitu. Jadi bukan kalau Raja Polah kebanyakan kan pemasaran. Oke, stop. Gugusnya Aceh kan. Nah, selama ini sahabat nilaiku di Tasikmalaya ini kan yang terkenal Raja Polah, Pak ya. Raja Polah. Tapi ternyata di Nangorak juga ada. Banyak ya. Bisa cerita Pak soal itu, Pak? Maksudnya cerita ini produksi ini ya, produksi di kerajaan bambu memang dari sini sebetulnya sih dari Raja. Kita banyak orang Raja Polah kan rata pemasaran, jadi kita bisa kadang Raja Polah minta dikirim untuk isi toko gitu. Untuk apa sih? Ya sampel displaynya di sana. Gitu. Oh iya, Raja Polah itu ternyata displaynya, tetapi produksinya itu dari berbagai daerah. Termasuk di sini juga sentra. Di sini sentra gitu, sentra kerajinan dan sebetulnya di Nangorak ini lah gitu, daerah Wisari gitu. Tapi Pak, dari tadi kita ngobrol aja belum kenalan nih. Kenalan dulu. Sahabat nilaiku, namanya Mas Hafiz ya. Mas Hafid. Hafizin tapi dipanggil Mas Hafiz karena kenapa dipanggil Mas? Karena sebenarnya sudah senior gitu. Masih dari aja Jawa Tengah. Oh, dari Jawa Tengah. Dari Tengah. Gitu. Terus kemudian ke Tasikmalaya ini? Ke Tasikmalaya ya segala macam lah, dari mulai kerja, dari mulai sopir segala macam, akhirnya kita sampai ke Tasik ini. Ya namanya kerja apa usaha jatuh bangun dari mulai konveksi segala macam, akhirnya ketemulah sekarang kerajinan ternyata lebih mudah gitu, soalnya apa sih bahan baku lebih dekat, lebih gampang gitu. Kalau yang lain kan kita harus belanja agak susah gitu. Jadi pas lah gitu, pas di sini tuh
penganjamnya banyak gitu. Kita tinggal tinggal produksi aja sih, gitu gampang sekali gitu. Kalau kita buatan kan susah. Akhirnya saya pilih lah di anyaman sini gitu loh, ke anyaman bambu. Ya, apa yang membuat Pak Apis ini tertarik dengan anyaman bambu? Selain tadi karena misalnya usaha jatuh bangun yang awalnya misalnya dari konveksi, apalagi pernah mengalami itu? Ya maksudnya itu ya lebih gampang gitu loh, lebih gampang, lebih simpel gitu kan gitu. Kita pemasarannya pun mereka yang datang ke sini kita gitu loh. Jadi kita kirim ke Jakarta, ke Bandung itu mereka yang datang gitu loh. Gitu. Jadi nggak perlu tawar-tawarin gitu loh sekarang gitu. Jadi gampang, lebih gampang. Gampang gitu. sekali ya. Gitu. Oke, ada namanya dong. Namanya apa? Namanya Tasik Crab gitu. Oh, gitu. Tasik Crab. Tasik Crab Iya, gitu. kerajinan. Gitu. Oh iya nih kaosnya nih. Kaosnya Tasik Crab. Mantap, mantap. Ada apa ya istilahnya ke Inggrisan gitu ya? Iya, crabnya itu kan. Iya, tapi kan lebih keren. Biasanya kan nama itu kan menjual gitu kan. Iya. Ya, sudah berapa tahun Mas Apis terjun di industri ini? Kira-kira sejak tahun 2006 kalau nggak salah ya. 2006 gitu, udah 18 tahunan. 18 tahun ya. 18, enggak lah. Ya, Baru hampir ya lah ya. sekitar 16-an tahun gitu. 16 Ya, tahun. gitu. Dan apa yang diproduksi di Tasik Craft ini? Macam-macam ya gitu. Apalagi yang biasanya yang kita tergantung rame, kan lagi rame, yang biasanya tuh ini yang namanya besek sokase gitu ya. Oh, besek. Besek Nah, sokase gitu kan. besek Sokase gitu. Sokase. sebutnya. Besek Sahabat Nilai sokase. Kru bisa tahu besek ya, tapi besek itu ya biasa aja gitu kan. Tidak sebagus ini. Ini udah besek. bagus, kemudian rapi, anyamannya juga keren. Iya. Dan dia pakai apa nih namanya? Istilahnya apa ya? Ini pakai tulang itu, wengku disebutnya. Oh, wengku ya. Wengku. Wengku. Pakai wengku. Wengku dikasih tulang seperti itu, dan ini bisa multiguna nih. Iya. Buat nabung juga uang dolar di sini bisa nih. Ya kembali tadi ke soal produksinya. Besek kemudian Besek, terus Pipiti. semut rantang, pepiti, dari mulai ukuran 6 cm sampai 10, sampai yang gede itu sampai 22 cm itu ada gitu kan gitu. Pepiti-pepiti itu banyak gitu. Cuman itu kan yang nggak pakai tulang gitu loh. Ada yang pakai tulang, ada pakai enggak gitu. Tergantung banyak pesanan. Biasanya ramai kalau mau lebaran Idul Adha biasanya dipesen itu yang nggak pakai tulang gitu kan. Ah, iya. Karena sekarang berdekatan sekali dengan Hari Raya Idul Adha, di mana masyarakat juga dianjurkan untuk tidak menggunakan kantong kresek alias plastik ya, karena kan plastik ini salah satu biang dari polusi tanah, polusi sungai, air, dan polusi laut. Dan kalau misalnya dibiarkan si sampah plastik ini tidak terurai, kemudian mengalir ke laut, itu bisa jadi monster Pak ya, di laut Pak ya? Iya kan? Dan kebayang kita akan makan ikan saripati plastik. Iya. Gitu. Dan ikan banyak yang mati juga gitu kan. Makanya Bapak Apis ini sebetulnya tanpa disadari sudah punya spirit green eco lifestyle gitu. Iya Pak. Betul gitu. Seperti itu Pak. Nah, apakah dari sana juga Pak semangatnya untuk mengelola produksi kerajinan dari bambu ini? Ya memang dari samping itu sih ada juga sih ya. Cuman ya biasanya kita lihat itu dari pasar gitu. Kita kan utamanya hanya menjual kan lihat pasar gitu. Oh pasar ternyata ini kenapa sih gitu. Kita tanya-tanya ternyata memang itu juga sih, seperti kayak dengar-dengar waktu itu kan gubernur Jakarta katanya kan harus usahakan pakai yang bambu-bambu itu yang gampang gampang terurai gitu. Akhirnya ya alhamdulillah mulai ramai gitu dari mulai 3 tahun ke belakang sini mulai ramai banget gitu loh gitu. Sudah pernah Pak didatangi gubernur? Belum sih. Belum. Baru datangi saya Pak ya? Iya baru. Tapi saya mulai calon gubernur bukan? Bukan. Iya. Pipiti, kemudian besek sokase, rantang-rantang itu ya tadi ya? Rantang-rantang, kotak-kotak buat hantaran gitu kan gitu. Cuman yang kita diproduksi diutamakan itu seperti kalau itu buat kantong-kantong loh, yang sekali pakai bisa dibuang, bukan untuk pajangan gitu loh. Itu intinya buat tempat-tempat makanan lah gitu, catering biasanya yang dia pakai ini kan catering gitu loh. Gitu dari mulai rantang juga catering juga yang pakai gitu. Dan sekarang kita ke bahan baku Pak. Kalau di Tasikmalaya ini apakah cukup banyak Pak bambu-bambu yang menyediakan bahan baku untuk banyak sekali gitu.
Dan itu mencukupi? Cukup banget, banyak sekali gitu. Kita juga buka di sini, buka di Puspayam juga buka. Itu anak kan kita suruh bikin apa cabang lah, kalau cabang gitu. Yang di sini juga ada, cuman dari bagi-bagi. Anak yang satu bikin model ini, yang ini model ini gitu. Jadi makanya nih tampung kita di sini buat masarnya. Oke, Bapak yang distribusi keluar ya. Gitu. Dan satu industri rumah ini mempekerjakan berapa orang kira-kira Pak? Sistemnya bagaimana pembayarannya? Kalau buat ini ya untuk penganyam ini nggak tahu deh berapa ratus gitu kan. Kita nampung ini, kalau penganyam ini kan banyak sekali ibu-ibu itu loh. Oh, sistemnya home industry, masing-masing orang bikin industri gitu kan. Masing-masing kita. Jadi kita ngambil satu blok itu satu orang aja yang kita kenal gitu. Nanti dia yang ngiderin gitu lah. Oh ya, seperti juga IC di Jepang sebetulnya seperti itu ya. Gitu, sepertinya gitu. Di Jepang IC itu atau misalnya handphone dan lain-lain di Cina itu ternyata buatan rumahan juga sebetulnya. Ada pengumpul data, kemudian dikumpulkan, dikoordinir seperti itu di manajemen. Dan jadilah merek apa gitu. Oke, dan termasuk juga ini ya, jadilah Tasik Craft gitu ya. Jadi banyak sekali. Kalau ibu penganyam ini nggak tahu berapa ratus gitu kan. Cuman yang untuk apa sih, untuk pembentukan ini gitu kan, kita untuk berapa orang yang ahli gitu. Oh iya, beda-beda ya. Gitu. Nanti udah masuk ke sini, nanti ada yang bikin apa sih ini loh, disebutnya tuh ngelepe, itulah apa, ngelepe, membentuk sudut. Bentuk sudut. Udah sudut nanti dia nih, ini kalau dihitung ini aja, kalau nggak salah itu pegawai untuk bikin wengku aja tuh kalau nggak salah udah ada 18 orang. 18 kelompok. 18 orang gitu. Yang membawahi banyak. Itulah nanti kan ada istrinya, semua 18 keluarga gitu loh. Jadi istrinya, anaknya suka bantu sini semua gitu loh. Oke, boleh tanya Pak soal income untuk mereka sendiri nih. Kira-kira bocorannya seperti apa? Mencukupikah kehidupan sehari-hari Pak? Alhamdulillah gitu. Mulai dari tahun 5 tahun sebelum inilah, sebelum ada apa sih, COVID itu loh. Pandemi. Sebelum pandemi itu, setahun sebelum pandemi ini udah ramai itu. Alhamdulillah. Jadi si pengrajin itu semangat karena dia apa sih, mencukupi loh untuk kehidupan gitu. Dulu mungkin sebelum itu paling 30.000, 40.000 kan. Sekarang udah mencapai di atas 100 Pak. Alhamdulillah ya. Si penghasilan ini gitu. Jadi standar apa ya? Standar Karawang atau Jakarta ini udah boleh tercapai udah masuk gitu. Sama tuh kayak gaji saya ya segitu. Pengrajin alhamdulillah Pak, karena ini semua udah bagus lah gitu. Makanya semua semangat pada apa sih, kepingin bisa gitu, pada latihan supaya bisa gimana, bikin rantang bagaimana gitu kan. Sampai tukang-tukang yang biasa di bangunan aja sekarang udah pada pindah gitu lah. Gitu. Jadi pengrajin seperti pengrajin gitu kan. Sudah, soalnya pendapatannya kan kadang sampai 150-200 ribu gitu kan. Tapi kan ada istrinya bantu gitu loh gitu, cuman itu. Alhamdulillah kalau misalnya kebutuhan mereka kehidupan sehari-hari, biasanya kalau orang di kampung kan cukup lah ya. Ya cukup makan, minum, nyaman, tidur, kemudian anak-anak bisa jajan terurus semuanya gitu kan. Kemudian bisa nabung buat naik haji di tahun depan kan gitu. Ya mudah-mudahan sih naik haji insyaallah. Alhamdulillah. Nah, untuk pemasarannya sendiri Pak, Bapak melakukan pemasarannya apa, secara offline atau online? Secara offline aja, cuman ada dibantu sama rekan-rekan yang online gitu. Jadi anak-anak yang online datang ke sini gitu, apa aja dia suka, setiap malam dia ngelis kan gitu, Pak buat pesanan besok dia akan dibikin gitu, nanti saya siapin, besok dia datang baru di packing dia sendiri. Kalau yang offline kita aja langsung ke Jakarta, ke Bandung gitu. Gitu. Udah langganan gitu kan, kita kan masuknya ke glossary aja gitu. Dan sekarang ini kan barang-barang lagi banyak nih, emang stok untuk memenuhi pangsa pasar atau memang buat ini aja? Memang ini untuk bulan ini ya, untuk bulan ini memang agak kurang gitu loh, masih agak sepi gitu loh. Gitu setelah habis lebaran gitu. Ya kita jalan terus, kita tampung stok dulu gitu kan. Nanti habis lebaran aja biasanya mulai lagi. Tapi bukannya nggak ada sih, tiap hari ada gitu. Ya minimal gitu kita bisa setiap hari itu ada yang 1 juta, ada apa sih belanja gitu ya, belanja ke sini 1 juta, ada paling sedikit 500 ada setiap hari, itu nggak kurang lah gitu. Jadi itu keuntungannya
untuk Bapak berapa dari 500.000? Paling 10% lah gitu lah. 10% itu kita bagi-bagi lah gitu ya. 500 berarti cuma 50.000 ya? 50.000 dari 500 itu kan. Tidak besar loh ternyata, tetapi bagaimana Bapak Hafiz ini bisa memberdayakan masyarakat di sini sekelilingnya untuk bisa berdaya gitu kan dengan anyaman bambu seperti itu, mendistribusikan ke orang-orang yang memang memerlukan. Dan ini juga sebagian dari gaya hidup sekarang, sahabat sahabat nilaiku, bahwa bambu ini salah satu tanaman yang kalau di Sunda ini sejak lama memiliki filosofi tersendiri, Pak. Memang erat kaitan hidup dengan kita ya. Iya. Bapak bisa cerita nggak tentang filosofi bambu gitu? Kayak misalnya gini, ari hirup kudu siga awi jeung non dapuranana apa sama gawirnya gitu kan. Ada yang kayak gitu. Itu sih kayaknya enggak ini deh, enggak nyampe deh gitu. Enggak nyampe ya? Oke. Itu yang penting kita kan ya awalnya gitulah, kita begitu, ternyata bambu bagus ini kan, itu prospeknya bagus. Akhirnya saya turunin bambu dari mulai ngerintis, kita 1, 2, 3, akhirnya kita alhamdulillah kita banyak rekan-rekan gitu kan, gitu yang membantu saya gitu kan, membantu buat bikin itu ini gitu kan. Kita juga terbatas sih, kita tahunya juga beberapa model aja yang bisa gitu. Oke. Kan dari teman-teman kita. Bicara tentang pemasaran tadi, Mas Hafiz mengatakan bahwa beliau itu menggunakan offline dan juga online. Nah, bicara soal online, kita juga nanti akan memperkenalkan ke Mas Hafiz ini sebuah aplikasi dari MicroAid ya, namanya Nilaiku. Anda udah bisa langsung unduh di Play Store, Nilaiku MicroAid, di mana aplikasi ini merupakan salah satu alat promosi untuk Anda sehari-hari. Siapapun Anda, apapun produknya, terutama untuk para pelaku usaha kecil mikro dan juga para petani, unduh sekarang. Apalagi sekarang ada jendela toko, di mana jendela toko itu Anda bisa mengupload video untuk review ataupun misalnya kasih ulasan dan lain-lain, secara detail uraian dari produk Anda lewat video dan upload di aplikasi Nilaiku. Ataupun Anda bisa menggunakan aplikasi Nilaiku ini untuk membagikan produk Anda melalui KBD atau kartu bisnis digital ya. Silakan share ke Facebook, share ke WA, share ke Instagram dan lain-lain. Tetapi gunakan Nilaiku sebagai alat promosinya. Jadi tinggal Mas Hafiz ini pasti nanti saya kasih tahu ya. Kita ajarin juga cara menggunakan aplikasi Nilaiku. Hai, saya pakai Nilaiku. Wow. Halo, saya memakai aplikasi Nilaiku. Wow. Hello everyone, saya menggunakan aplikasi Nilaiku. Wow. Wow, keren. Nilaiku. Wow. Alright, nah ini ibu-ibu dan kakak-kakak yang memang terlibat dalam pembuatan anyaman ini Bu ya, Tasycraft ini ya. Itu namanya apa Bu? Ini kotak monek. Kotak? Monek. Ya. Buat? Hantaran juga. Oh, buat hantaran juga. Ya. Kebanyakan hantaran di sini ya? Iya. Oke. Terus Bu, diperkenalkan lagi ini namanya apa Bu? Ini buat gagang ini. Oh, gagangnya. Oke. Nah, pakai batok ini tuh. Nah, sama teteh. Coba teh diterangin teh. Nah. Oh, ini gimana cara memasangkan pegangan? Pegangan. Oh, jadi semuanya ini satu-satu ya? Iya. Apa namanya? Dibikin di satu tempat, kemudian dikumpulin semuanya di sini gitu ya. Oke. Pengepul ya. Oke. Ini juga. Ya bagus ini. Ini buat kotak perhiasan ini. Yang buat itu makanan. Ini perpaduan antara tradisional dan juga alat-alat yang sebenarnya udah modern kalau udah pakai skrup gitu ya. Ibu, dengan Ibu siapa? Mohon maaf. Ibu Anoria. Ibu Anoria ini selaku apa Bu? Selaku pegawai. Pegawai. Ibu bagian apa Bu? Bagian ini pasang. Oh, masang skrup. Iya. Kalau nganyam bisa Bu? Bisa. Nganyamnya nganyam apa Bu tadi? Kan ada banyak jenis itu. Ya ini nih yang itu
itu laba-labanya Mantarawan. Oh, laba-laba. Oke, dan itu memang sengaja dibuat agak carang gitu ya? Iya. Enggak terlalu rapat gitu ya? Iya. Kalau teteh punten sareng Puja. sareng puja. Anaknya bapak. Oh iya. Oke. Teteh selaku apa kalau di keluarga di sini kalau produksi ini? Bagi pemasaran kah atau pemasaran? Sekretaris. Oh, sekretaris. Oke. Kita bicara sekretaris ya. Bahwa ternyata manajemen Tasikcraft juga udah tertata dengan baik ya. Iya. Jadi semuanya pemasukan, uang keluar, uang masuk, dicatat semua gitu ya. Oke. Boleh tanya saya nggak tentang penjualan online? Semisal aplikasi yang membantu para petani dan pelaku usaha kecil mikro buat meluaskan jangkauan pasar. Kayak misalnya aplikasi yang kita garap Nilaiku namanya. Menurut Teteh gimana? Aplikasi itu sangat membantu untuk proses jual beli. Jadi kita tinggal pencet barang langsung datang. Jadi aplikasi itu sangat membantu untuk proses jual beli. Oke, hatur nuhun. Mantap, ini yang udah jadi ya? Iya. Bikin juga ya? Iya. Oke. Oh, tapi ini pesanan. Segini itu berapa? Ini barangnya dari yang punya saja. Oh iya. Yang mau nikah menghias langsung yang Oh, ngias aja. Oke, jasa menghiasnya berapa? sama sewa tempat. Oh, ini disewa. Oke. Kalau memang yang punya yang mau nikah, yang di sini memang menghias sama sewa tempat. Oke, jadi mereka itu memang menggunakan ini ya untuk hantaran pernikahan gitu ya. Tapi sistemnya sewa karena kan memang dalam jumlah banyak ya gitu ya. Oke, sekali sewa tuh berapa? Kalau tempat sama hias dalamnya sama 30.000 satu kotak. Iya, satu kotak. Oke, mantap. Ada 1000 hantaran aja lumayan 30.000. Kalau nikahnya kadang ada tiga orang Oke. yang barengan. Nah, ini juga bagian dari dapur produksi. Punten serang saha Sama Rido Rido ya. Ini proses apa ini? Ini lagi dilubangin Dilubangin? Buat nempel ininya. Terus harusnya nanti biar lebih kuat ya. Oke. Oh iya, ini pakai mesinnya langsung ya. Proses distribusi ini sama Akang ini ya. Akang siapa namanya? Akang Mali. Akang Mali. Iya. Akang Mali kalau misalnya nganter barang-barang dari Tasikcraft ini sampai mana? Sampai Sarema di situ. Saya punya 11 anak buah. Saya cuma tukang antar-antar dari sini barang mentah. Oke. Ya, sekitar berapa satu jalan itu satu kali angkut itu kalau barang mentah sampai 800 unit lembar. Oh, lembar. Ya. Oke. Diantar ke situ sama ke karyawan. Disimpan di satu tempat, terus dipanggil orang-orangnya, disebarin lagi. 100 lembar itu buat 50. Kan satunya ini dua lembar ya. Buat tutup sama buat bawah. Jadi kalau minta saya kasih 100, jadi barangnya 50. Oke, jadi sangat banyak banget orang yang terlibat dalam pembuatan kerajinan di Tasikcraft ini, sahabat Nilaiku. Ya, 8. Yang bikin siapa, Pak? Bikin anak gitu, anak saya gitu sambil kerja. Kalau malam dia bikin apa sih? Ngalempek sebutannya, bikin Oh, biar melengkung. Melengkung ini kan gitu kan, kan dipanasin gitu kan, ada alatnya tuh kan, gitu, ada alatnya. Gitu. Dia itu sambil kerja, kalau malam dia bikin lekukan ini. Dia nebus itu, dia kasih pengrajin gitu, bikin. Itu nanti ditampung dia, udah masuk dia, nanti dibikin lekukan-lekukan ini, tidak lumayan dia itu kan gitu. Ya satu hari kalau dia mencapai 300 batang itu 300.000. Itu satu hari bisa dapat itu 150, hampir setengahnya dia ngambil tuh. Luar biasa. Dan semua keluarga dilibatkan, emang jadi perusahaan keluarga, Pak ya? Semuanya. Anak yang udah pada kerja pun suruh bantu gitu. Jadi kata siapa, tinggal di kampung nggak ada peluang-peluang, banyak sekali peluang. Banyak ya.
Mantak saya tuh semua 8 tuh semuanya dari kampung semua, nggak boleh keluar lah. Sama kemarin sekali waktu datang ke Jakarta juga udah keder Pak, 5 tahun ada di kampung juga kayaknya udah keder aja pergi kota gitu. Gitu ya. Alhamdulillah gitu, banyak kerja lah gitu, nggak usah ke kota juga banyak itu peluang gitu. Daripada heureun di kota banyak. Iya, di kota dia mah sadayana 8 abdi putra abdi sadayana. Oh, anak 8. 8 ada semua di kampung. Cucu 8. Cucu 8. Cucu 8. Mantu 7. Mantu 7. Mantu 7. Mau 8 sekarang. Jadi satu lagi tinggal satu lagi. Oke. Gitu. Ngumpul semua Kang, makanya udah orang paling bahagia saya mah. Alhamdulillah. Jadi setiap hari ada cucu, anak itu ya alhamdulillah kita rame-rame di rumah. Iya, mengerjakan bareng-bareng usaha ini ya. Iya, alhamdulillah. Bantu-bantu aja sih, dia punya kerjaan masing-masing juga gitu. Ada yang tadi tukang bakso juga ikut-ikutan sambil bantu kerajinan. Mantap. Luar biasa berkah ya. Alhamdulillah berkah. Mas Hafid, bicara ini permodalan ya. Kalau misalnya produksi udah banyak seperti ini, pasti butuh modal yang besar juga dong ya. Kalau bilang ya kalau butuh sih modal butuh. Cuman kita selalu nggak mau nggak mau terlibat dengan perbankan. Terlibat perbankan dulu lah gitu. Dari saudara dulu kita rekrut kan, kita punya modal berapa. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kita belum pernah pinjam sama saudara sendiri atau ke bank, belum. Alhamdulillah gitu, dari mulai kita nol, dari 5 juta, 10 juta terus naik gitu aja sih gitu. Nggak pernah ya. Gimana tuh Pak kiat-kiatnya manajemen keuangan seperti itu akhirnya bisa itikuri lah istilahnya tadi, bilang dari nol gitu kan? Iya. Ya kita kan dari awal kan dari nol dulu gitu kan, ya biasalah kita kirim sedikit kita kumpulin gitu kan gitu. Sambil setiap tahun kita nggak pernah setiap bulan kita buka, tapi setiap tahun gitu. Setiap tahun kita uang masuk semua, dari mulai 15 juta, tahun depan mungkin 25, tahun depan naik lagi sampai 30 gitu kan gitu, sampai terus naik. Alhamdulillah sekarang mencapai ya sekitar angka 100 itu dari apa yang dikumpulkan ya? Iya gitu, dari terus kita kumpulin modal. Tapi alhamdulillah kita nggak terlibat dari bank itu aja sih. Oke. Gitu. Ya makasih Pak. Ya. Nah itu aplikasi Nilaiku. Wes langsung install ternyata Puja. Puja makasih ya. Langsung install aplikasi Nilaiku, sahabat Nilaiku ya, buat mempromosikan kerajinan dari Tasik Craft ini. Dan kalian juga boleh langsung kalau misalnya Tasik Craft ya. Tasik Craft ya kan? Oke, Tasik Craft. Udah lagi install. Nanti kita boleh berteman di sana di aplikasi Nilaiku sama Puja. Ini apa? Anyambolu. Iya, teteh yang kerjain di rumah ya? Iya. Di sana ya. Dianterin ke sini ya. Store berapa banyak teh? Dikit, sekarang kemarin kan hujan terus. Oh, hujan terus. Jadi memang itu harus kering ya? Oke, ya sedikit. Tapi lumayan lah ya. Mungkin karena ini memang setiap harinya pekerjaannya seperti itu atau segala sampingan? Pekerjaannya itu. Alhamdulillah, tapi udah bisa naik haji ya Bu ya. Terima kasih Bu obrolannya Bu ya. Yuk nuhun. Dadah. Ya Mas Hafiz, kita kembali ke soal anyaman. Anyaman ini kan memang masih banyak orang yang mempunyai skill gitu ya. Karena kan anak milenial mana tahu gimana nganyam kupat juga susah Pak. Apalagi ketupat itu kan kalau misalnya kita anyam kan nganyam itu kayak belajar lagi kan. Hilap deh gitu kan. Memang masih banyak, cuman ya rata-rata ibu-ibu yang udah umurnya udah ya di atas 30 ke sana gitu, yang muda-muda jarang gitu. Ini anyaman kan bukan ini aja kan, banyak anyaman, dari mulai anyaman ini sebutnya anyaman satu itu buat besek, ada anyaman mata itik, ada anyaman laba-laba gitu kan gitu. Jadi banyak anyaman gitu. Yang paling sulit kan biasanya anyaman laba-laba karena kan harus gimana ya gitu, mahal lagi di jaringnya gitu ya. Ada sekunder, tersier apa ada gitu ya. Gitu. Ada anyaman apa lagi tuh, satu lagi tuh
yang agak sulit. Jadi orang nggak hanya Mentarawang gitu kan gitu. Memang satu jalur sih antara Terawang Laba-Laba tuh. Tapi rata-rata ya banyaknya anak orang-orang udah punya usia gitu. Iya, udah usia. Ya walaupun anak-anak sebenarnya punya usia juga, Pak. Iya, cuman pada malas nggak tahu itu. Kalau gengsi tuh nggak tahu udah gitu. Regenerasinya berarti kesulitan atau ada aja mereka yang minat? Banyak yang minat gitu. Ya, terutama yang mulai di model saya buka di Pusbaya kan banyak yang minat dulu nggak tahu, sekarang udah ngerti semua. Alhamdulillah ya. Iya gitu. Itu dari nol sama sekali tuh anak saya itu saya buka sana, saya ngajarin. Sekarang anak buahnya nggak tahu udah nggak tahu berapa rumah itu. Itu kan bukan satu yang tadinya. Jadi kan misalnya dulu pernah hanya tukang boboko. Itu kita diarahkan cuma bikin ini gitu. Alhamdulillah kan lebih cepat. Yang ngajarin tetangganya. Akhirnya banyak di Persebaya gitu. Alhamdulillah. Omsetnya setiap minggu itu lumayan juga sampai 14. Kirim ke saya itu saya bayar sama dia itu rata-rata 14 juta, 15 juta gitu. Gitu. Dari ya kita yang di sini langsung pasarin ke Jakarta. Oke. Saya mau tanya di luar ini semua ya. Bagaimana pendapat Pak Apis tentang konsep jualan online? Menurut Pak Apis ini bagaimana? Membantu para pelaku usaha kah? Atau gimana? Kurang ini ya, soalnya ini yang kedatangan online kan jadi bukan saya, jadi anak-anak online itu datang gitu loh, datang ke rumah saya, dia masarin produk saya gitu loh, gitu. Jadi nggak tahu lah, kurang begitu paham sih sebetulnya gitu, kurang begitu paham saya gitu, kecuali anak saya mungkin ngerti ya gitu. Kalau masalah di HP saya kan begitu paham, kita tahunya palingnya telepon, kirim, WA udah kirim. Sebetulnya begini. Tasikcraft ini sudah terindeks di Google Maps ya. Di Google itu udah ada gitu kan. Tadi ketika saya tanya, Mas, saya mau ke sana, kemudian kasih dong Sherlock karena saya lupa lagi jalannya kan gitu. Nah, pas masuk ke situ dia kasih Tasikcraft gitu kan. Rupanya di sana sudah terindeks. Semuanya ada di sana, foto-fotonya, kemudian alamat lengkapnya seperti itu. Jadi kalau misalnya sahabat Nilaiku atau siapapun ada yang kebetulan melihat atau menonton acara kami Halal Nilaiku ini, bisa lihat langsung ya, cari Tasikcraft di Google Maps. Kalau misalnya nanti ingin order atau misalnya berminat untuk bekerja sama dengan Mas Apis ini, boleh ya. Dan nomor teleponnya juga di sana ya, bisa dikontaknya seperti itu ya. Oke Mas Apis, sambil kita nanti lihat-lihat ya. Dan sahabat Nilaiku, Anda saya ingatkan kembali untuk yang belum update Nilaikunya, karena sekarang sudah ada perbaikan bugs dan lain-lain. Pokoknya update ya, langsung datang ke Google Play Store sekarang juga untuk melihat apakah versi aplikasi Nilaiku yang Anda pakai itu sudah versi yang paling anyar atau masih tertinggal gitu kan. Jadi kalau misalnya versi yang paling baru tentu akan punya kelebihan tersendiri. Jadi update sekarang. Oke Pak, kiat-kiat usaha Pak, kasih inspirasi untuk para penonton. Kiat-kiatnya apa hingga bertahan begitu lama sampai saat sekarang gitu? Ya yang penting kan harus sabar aja lah gitu kan, kita terus gitu dari tekun, harus tekun gitu kan, soalnya kan kalau namanya pasar kali sepi rame kita tetap saja jalan terus saja jangan sampai mundur karena sepi gitu loh kan gitu. Kita tetap bisa mengatur gitu walaupun kondisi modal kita pas-pasan, yang penting kita anak kerja kita bisa nutupin lah gitu. Walaupun kita nggak full kita harus tutupin mereka gitu. Itu aja lah gitu. Jangan sampai mundur ya. Jangan sampai mundur, terus saja maju. Oke, tekunin apa yang ada sekarang gitu kan. Karena lambat laun akan menghasilkan sesuatu ya kan, dan bakal membesar seperti itu ya. Oke, apalagi Pak? Ya kayaknya itu aja sih ya. Itu gitu. aja. Yang penting sabar terus, jalan terus gitu. Kita mau sepi mau kita jalan aja terus gitu, maju kita tetap kita tawarin ke toko-toko gitu. Jangan sampai mundur ya. Mana tahu kalau mundur di belakang ada kambing gitu ya. Ada kambing, diruduk bahaya. Baik sahabat Nilaiku, obrolan kita kali ini harus sudah tuntas. Terima kasih sekali untuk kebersamaannya. Saat sekarang saya datang kami bersama Pak Apis untuk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Jadi demikian sahabat Nilaiku, pertemuan kita kali ini di Halo Nilaiku edisi yang ke-49. Dan saya ingatkan kembali untuk Anda untuk segera mengupdate aplikasi Nilaiku, dan silakan langsung datangi Play Store sekarang. Salam 5 jari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Ini mau nganterin orderan ini. Oh, nyampe ke sini ya. Finishing dulu ya. Oh iya, baru datang untuk finishing. Jaketnya datang. Maaf ya. Aduh punten. Dasar lengotan, udah tua. Let's go. Punten.